warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Hargianti, NPM 5019127, kelas 3D Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum seperti pengertian kurikulum, pengertian telaah kurikulum, prinsip dan fungsi kurikulum, dasar dan tujuan kurikulum, serta relevansinya dengan standar nasional pendidikan. MK Telaah Pendidikan Dosen Pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum. Seperti 1, pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari kata kurir, pelari, dan kultur, tempat berpacu, dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari melalui start sampai finish untuk memperoleh tujuan medali atau penghargaan. Dapat diartikan sederetan materi pembelajaran. Artinya, dapat kita himpun maknanya adalah kurikulum itu serangkaian proses perencanaan mulai dari awal hingga akhir untuk mencapai suatu tujuan, tentunya tujuan dari pendidikan itu sendiri. Implikasinya, 1. Terdapat sejumlah mata pelajaran. 2. Ada keharusan bagi setiap siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang sama, sehingga faktor minat dan kebutuhan siswa tidak dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum. Dan yang ketiga, penyampaian sistem yang digunakan guru dengan sistem penuangan imposisi, di mana guru yang lebih banyak bersikap aktif. Yang kedua, ada pengertian telaah kurikulum. Dapat diartikan sebagai seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan sebagai acuan lembaga pendidikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Dapat kita simpulkan bahwa dari penjelasan tersebut kurikulum sangatlah fundamental yang menggambarkan fungsi kurikulum yang sesungguhnya dalam sebuah proses pendidikan serta perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara yang berisi rancangan-rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Yang ketiga, ada fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum itu sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi sekolah dan pengawasan, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi untuk memberikan bantuan agar terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Dan bagi siswa, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman belajar. Serta fungsi yang lainnya seperti fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Yang pertama, ada fungsi penyesuaian. Fungsi ini mengandung makna sebagai alat pendidikan harus mampu mengerahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, ada fungsi integrasi. Fungsi ini mengandung makna kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Dan yang ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu.
Setiap siswa memiliki perbedaan, baik yang aspek fisik maupun psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Yang keempat, fungsi persiapan. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dan yang keenam, fungsi diagnostik. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kelemahan, potensi, dan kekuatan yang dimilikinya. Yang keempat, ada prinsip pengelolaan kurikulum. Yang pertama, produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas, dan efisiensi. Yang pertama, produktivitas, yaitu pertimbangan bagaimana agar peserta didik mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sarana dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, ada demokratisasi. Demokratisasi, pelaksanaan kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelolaan, pelaksanaan, subjektif, didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Dan yang keempat, ada efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang kelima, tujuan kurikulum. Yang pertama, tujuan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kulikuler. Dan yang keempat, tujuan instruksional. Tujuan nasional seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk masyarakat dengan budi pekerti luhur, terampil, dan cerdas, membentuk masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani, membentuk masyarakat yang memiliki kepribadian yang kuat, mandiri, serta memiliki tanggung jawab untuk masyarakat dan negaranya. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan ini adalah kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan pendidikan dalam institusi tersebut. Contohnya lembaga pendidikan seperti MI, MTS, MA, SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan ini dari sebuah mata pelajaran sehingga dapat mencerminkan dasar ilmu yang ada dalam mata pelajaran tersebut. Yang keempat, tujuan instruksional. Tujuan ini yang akan langsung diterapkan untuk para siswa, dan para siswa ini sudah harus dapat mencapai tujuan tersebut ketika mereka selesai menempuh proses belajar mengajar. Yang pertama, fungsi dan tujuan standar pendidikan nasional. Seperti A. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. B. Standar nasional bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. C. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana
terarah, dan berkelanjutan, serta dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Yang kedua, Badan Standar Nasional Pendidikan. Dalam mengoperasionalisasikan Standar Nasional Pendidikan, pemerintah telah membentuk sebuah badan yang bertugas memantau, mengembangkan, dan melaporkan tingkat pencapaian standar nasional pendidikan. Yang dimaksud tersebut dikenal dengan nama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). BSNP memiliki beberapa wewenang guna menunjukkan pelaksanaan tugasnya sebagai pemantau dan pengembang standar nasional pendidikan. Wewenang tersebut meliputi 1. Mengembangkan standar nasional pendidikan. 2. Menyelenggarakan ujian nasional. 3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. 4. Merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang konsep dasar kurikulum. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.